izin berdiri saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semarak, lebih banyak yang hadir dari suaranya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya yang semangat ini ya. Bapak-bapaknya monggo semuanya ikut. Sekali lagi Bu, biar tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita banggakan, yang kita cintai, seluruh teman-teman pengurus Hidayah pada Ustadz Khairul Anwar, ada Pak Hanafi dan teman yang lainnya dari RK, Kang Juna dan semua teman-teman yang terlibat dalam semua acara pada pagi hari ini. Juga tidak kalah pentingnya yang kita hormati, yang kita banggakan, yang kita cintai semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir pada pagi hari ini, para orang tua dari anak-anak kita semuanya. Gimana kabarnya Ibu? Bapak-bapak sehat semuanya? Boleh jalan-jalan ya? Oke. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mempertemukan, menyatukan kita di sebuah majelis yang sangat istimewa dan mulia ini. Mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi sarana buat kita untuk bisa mengantarkan dari investasi kita semuanya. Siapa itu? Siapa investasinya? Anak-anak kita semuanya akan menjadi generasi yang soleh, menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang membanggakan buat kita semua orang tua. Gitu kan? Oke. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz Khairul. Ini yang ibu-ibunya hampir 90% ini. Yang bapak-bapak tidak sampai 5%. Iya, kecapean mungkin kerja ya. Iya Bu ya. Oke. Ini tidak ada putranya. Tidak ada ya. Oke, tepaan. Oke. Saya mau tanya begini. Bapak-bapaknya mungkin agak sedikit ya lebih serius ke sini kayaknya. Ibu-ibu, kita semuanya di sini ini ya, Bapak semuanya, saya mau tanya, posisi jenengan di sini itu selain sebagai orang tua, juga sebagai apa? Bapak-bapak, posisi jenengan semuanya, ibu-ibu semuanya di sini, selain sebagai orang tua, juga sebagai apa? Hah? Apa Pak? Ibu sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai teman. Temannya siapa? Anaknya. Ibu, bapak semuanya, jenengan semuanya di sini yang hadir selain posisinya sebagai orang tua, sekaligus sebagai anak. Ya Bunda? Ya Bunda? Semuanya yang di sini, ya selain yang anak-anak, semua yang di sini, saya juga, Ustadz Khairul juga, Kang Juna juga ya, sudah punya anak? Sudah. Pak Nafi anaknya 4, 5, istrinya? Oh 1. Ya, Ibu mohon bisa sebentar nggih. Kita semuanya yang di sini selain sebagai orang tua dari anak-anak kita,
Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya ini adalah juga menjadi bagian orang yang posisinya sebagai anak. Anak dari siapa? Orang tua kita kan? Ibu, bapak-bapak semuanya di sini ini jenengan sebagai orang tua, sekaligus juga sebagai anak. Anak dari siapa? Dari orang tua kita. Orang tua dari siapa? Orang tua dari anak-anak kita. Ya betul? Ya benda. Harapannya orang tua kita dengan harapannya kita sebagai orang tua sama apa tidak? Ayo, harapannya orang tua jenengan, orang tua kita sama enggak dengan harapannya jenengan orang tua? Sama ya? Yes. Karena kita ini posisinya sama, punya harapan yang sama seperti orang tua kita. Halo? Ya. Harapannya orang tua kita itu sama seperti harapan kita. Orang tua kita itu berharap anaknya sukses. Orang tua itu kepengen anaknya anak yang soleh, anaknya yang berbakti, anaknya yang rajin sholat, anaknya yang rajin ngaji, kan begitu. Itu kan harapan orang tua kita. Harapan itu pun pula sesungguhnya yang ada pada diri kita. Kita juga ingin anak kita itu jadi anak yang sukses, jadi anak yang soleh, jadi anak yang rajin, jadi anak yang berbakti sama orang tuanya. Seperti halnya kita juga berbakti sama orang tua kita. Yes. Halo. Kemudian karena sama ibu bapak, orang tua kita juga tidak ingin, ya toh? Orang tua kita itu juga tidak ingin melihat kita sebagai anaknya itu anak sing gak sukses, anak sing gak bakti, anak sing gak sholat, anak sing gak rajin, anak sing gak isok dongokno wong tuane. Orang tua kita tidak ingin itu. Hal itu pun pula sesungguhnya yang juga terjadi pada kita. Tidak ingin anak kita tidak sukses, tidak ingin anak kita tidak rajin, tidak ingin anak kita tidak sholat, kan begitu? Sama. Karena itulah bersama-sama kita di tempat ini untuk menyatukan harapan yang sama itu. Bersama apa? Ini. Ada rumah kepemimpinan, ada Al-Falah, YDSF, ya, dan lain sebagainya. Ini semuanya dalam rangka untuk apa? Untuk mewujudkan mimpi, harapan kita semuanya sebagai orang tua. Makanya harus disupport, harus didukung, harus disemangati anak-anak kita untuk bisa mengikuti semua aktivitas kegiatan yang baik, yang insya Allah nanti akan terwadai itu di tempat ini. Gitu kan? Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita harus banyak bersyukur karena kita termasuk salah satu orang yang dipercaya Allah untuk mendapatkan amanah itu. Apa? Anak. Ya kan? Itu adalah sebuah karunia rezeki yang tiada taranya buat kita semuanya. Karena ini adalah investasi, tabungan, deposito yang paling berharga buat kita semuanya. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa untuk menjadikan mereka anak-anak yang bisa tahu setidaknya anak kita itu menjadi anak yang bakti sama orang tua. Ingin sukses itu harus tidak punya masalah dengan orang tua. Seperti halnya kita juga begitu. Kita itu kepengen sukses juga harus tidak punya masalah dengan orang tua. Harus ikut andil bersama-sama, bekerja bersama, bersinergi bersama.
kita sebagai orang tua dan juga dengan anak-anak kita. Gitu kan? Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan pada diri saya pribadi dan kita semuanya, kunci sukses yang harus kita tanamkan dan kita berikan kepada anak-anak kita agar kita bisa mendapatkan tabungan yang berharga untuk masa depan kita. Tabungan berharga masa depan itu bukan saat ini saja ketika kita bersama-sama di dunia ini, tetapi yang paling penting dan berharga adalah bagaimana nanti ketika kita sudah tidak lagi bersama dengan anak-anak kita. Itu yang paling penting. Halo, iya kan? Tidak selamanya kita itu akan selalu bersama dengan mereka seperti halnya orang tua kita saat ini dengan kita. Mungkin sudah ada yang berpisah dengan kita kan? Iya toh? Halo, ya kan? Orang tua kita mungkin dari sekian banyak ini ibu semuanya sudah ada ya kan di antara kita yang sudah tidak lagi bersama dengan orang tua kita kan? Tidak ada. Artinya apa? Bapak ibu semuanya saat ini adalah investasi tabungannya orang tua kita yang sudah tidak lagi bersama dengan kita. Kita ini orang tua sekaligus juga anak. Kita ini adalah tabungannya orang tua kita. Terlebih orang tua kita yang sudah tidak lagi bersama dengan kita, itu pasti. Makanya apa? Mereka orang tua kita saat ini itu sangat bangga, bersyukur, terima kasih, senang, bahagia ketika orang tua kita itu yang saat ini sudah tidak lagi bersama dengan kita bisa menyaksikan anak-anaknya. Kita semuanya ini seperti ini. Yang ditunggu apa kira-kira Bu? Orang tua kita saat ini yang diminta apa? Ayo. Yang diminta apa? Hah? Doa. Bener Bapak? Wes, berarti nanti kan sama yang diminta kita dari anak kita apa? Doa kan? Wes, itu harus dipegang itu. Orang tua kita saat ini itu menunggu dari kebaikan kesolehan kita. Doa kita ditunggu. Ya tak? Dan hal itu pun pula sesungguhnya nanti yang kita tunggu, yang kita harapkan dari siapa? Dari anak-anak kita. Kita nunggu nggak nanti? Pasti. Seperti orang tua kita juga menunggu doa kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Banda. Orang tua kita saat ini itu menunggu kita dengan doa itu. Hak itu. Dan itu nanti pula yang kita tunggu dari anak-anak kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita bisa doa? Dan kenapa kita mendoakan mereka? Bisa mendoakan mereka? Ayo, karena apa? Aktivitas apa yang kita lakukan? Karena apa? Sehingga kita bisa berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu karena kita apa, Pak? Salat. Berarti anak-anak kita harus bisa. Ya Pak enggak? Kalau kita saat ini bisa mendoakan orang tua kita itu karena kita sholat. Berarti kita punya kewajiban wajib buat kita semuanya. Anak-anak kita juga bisa agar kita mendapatkan doanya. Bayangkan, kira-kira doakan enggak kita orang tua? Kita ini doakan orang tua kita enggak kira-kira? Kalau kita enggak sholat, ayo bayangkan. Doakan enggak kira-kira kita? Enggak akan. Nah kalau enggak doakan, berarti orang tua kita menunggu, menjerit, menangis. Karena kita enggak memberikan doa itu kepada mereka. Saya itu kalau menyampaikan ini kepada ibu-ibu kemarin di wali murid itu, hal ini dirasakan oleh semuanya. Tidak sadar bahwa kita itu juga sebagai anak. Nangis mereka. Ya. Karena itu mari bersama-sama lewat momentum acara ini, lewat YDSF, ya lewat RK Rumah Kepemimpinan dan yang lainnya yang terpapan di atas itu, mari bersama-sama
kita wujudkan mimpi kita sebagai orang tua yang akan terus mengalir kebaikan anak-anak kita, karena kebaikan kita untuk menempatkan mereka di sebuah tempat yang baik dan benar. Tidak salah, karena kita butuh tabungan doa mereka. Kita tidak selamanya akan membersami mereka, dan kita tidak akan selalu menemani mereka, yang suatu saat kita akan berpisah dengannya, seperti halnya kita juga berpisah dengan orang tua kita. Makanya ada 3 kunci kesuksesan ini yang perlu kita wariskan ke anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya, yang memberikan sukses siapa sih? Yang memberikan sukses siapa? Allah. Karena Allah yang memberikan sukses itu kepada kita, kepada anak-anak kita, maka kita harus memenuhi sesuatu, menjalankan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku buat kita, juga berlaku buat anak-anak, karena kita sebagai orang tua juga sebagai anak. Itu kan? Nah, kata Rasulullah SAW, tanya ke sahabat. Sahabat tanya, ayyul a'mali afdalu ahabu ilallah ya Rasulullah SAW. Lalu ditanya, wahai Rasul, amalan apa, perbuatan apa yang utama, yang disenangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita itu melaksanakan sesuatu yang disenangi oleh Allah, pasti nanti Allah akan memberikan sesuatu itu kepada kita, akan sesuatu yang kita inginkan. Allah kabulkan, karena kita melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Wahai Rasul, amalan apa, perbuatan apa yang disenangi Allah? Itu apa, wahai Rasul? Kemudian Rasulullah menyebutkan ada 3, Ibu Bapak. Ini bisa kita lakukan dan bisa jenengan sampaikan ke anak-anak kita, agar anak-anak kita sukses dan kita juga sukses dunia dan akhirat. Sukses itu tidak hanya gemerlap dunia kita dapatkan, status sosial kita miliki, ya, atribut dunia kita sandang, bukan itu. Tapi sukses kita bagaimana fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang paling penting. Apa gunanya anak pintar, anak cerdas, anak ranking, anak dapat macam-macam, tapi mereka tidak bahagia akhiratnya? Apa gunanya anak bisa masuk ke sini, masuk ke situ, dapat ini, dapat itu, tapi mereka tidak bisa doakan, tidak pernah doakan kita orang tua? Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Kita jadi orang hebat, ilmunya tinggi, gelarnya banyak, status sosialnya luar biasa, kedudukan kita milik semuanya, tidak ada arti gunanya buat orang tua kita kalau kita ini tidak pernah doa kepada Allah untuk orang tua kita. Tidak ada artinya itu. Makanya 3 hal ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita dan generasi anak-anak kita semuanya. Apa itu 3 amalan yang dicintai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ketika kita melaksanakan itu, Allah akan mudahkan, Allah lancarkan apa yang menjadi harapan kita semua. 1, as-sholatu ala waktiha. Dekat sama Allah. Kita tidak boleh lupa sama Allah. Jangan lupa sholat. Ingat selalu Allah. Libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Artinya anak-anak kita jangan sampai lupa tidak sholat. Kita tidak boleh lupa tidak sholat. Dekatkan diri kita sama Allah, takarub sama Allah. Tengah malam kita bangun berdoa. Didik anak kita untuk bisa itu. Sholat subuh apalagi. Coba semangatkan, giatkan anak-anak kita seperti kita bisa melakukan ibadah itu, Ibu Bapak. Sama Allah dekat, sering dekat sama Allah, selalu ingat Allah, sholatnya gak pernah lupa, gak pernah lali, gak pernah bolong. Dijaga itu, minta sama Allah. Minta sama Allah yang menjadi harapan kita dengan anak-anak kita. Minta sama Allah, jangan ditinggalkan. Yang kedua apa? Birrul walidain. Ini yang penting. Sama Allah dekat. Semangat ibadah. Yang paling bagaimana kita baik sama orang tua. Bahaya. Bapak Ibu, sering saya sampaikan di anak-anak itu begini. Akan selalu bermasalah hidup orang itu ketika orang itu punya masalah sama orang tuanya.
Jangan pegang, kita pegang itu ya. Hidup anak, hidup kita itu tidak akan pernah baik. Hidup kita itu akan sulit kalau kita punya masalah sama orang tua. Anak kita pun juga demikian. Maka kita harus baik sama orang tua, berbakti sama orang tua. Insya Allah sholatnya api, ngajinya api, badai api, dongone api, sama orang tua bagus, luar biasa. Yang terakhir apa? Wal jihadu fi sabilillah. Bersungguh-sungguh untuk anak-anak apa? Belajar sing tenanan. Sungguh-sungguh belajar, ikhtiarnya diperkuat. Kalau belajarnya semangat, ibadahnya semangat, sama orang tua semangat, api, apa yang tidak bisa yang didapatkan? Pasti Allah akan berikan jalan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan kesuksesan itu untuk anak-anak kita semuanya. Gitu kan? Mari mengingatkan saya pribadi dan kita semuanya, mari bangun komunikasi yang baik. Kita dengan orang tua dan kita dengan anak. Insya Allah kehidupan akan diberikan kemudahan untuk kita semuanya. Jangan lupa, ibu bapak semuanya, ikhtiar kita, usaha kita, minta sama Allah. Bantu anak-anak kita dengan doa kita, ya. Bantu anak-anak kita dengan doa kita semuanya. Doa ibu bapak semuanya, doa yang paling mustajabah buat anak-anak kita. Disekolahkan iya, dileskan iya, dimasukkan di sini ya, tapi tidak boleh lupa untain doa di tengah malam setelah sholat kepada Allah untuk anak-anak kita semuanya. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Insya Allah dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan semangat ibu bapak semuanya untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang sukses dunianya, sukses akhiratnya, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membuat orang tua kita sakit hati, seperti halnya kita juga tidak kepingin dibuat sakit hati oleh anak kita. Jangan pernah kita tinggalkan Allah dalam setiap aktivitas kegiatan kita, hidup kita, tujuan kita, harapan kita. Libatkan Allah dalam setiap malam kita berdoa. Dan ikhtiar adalah kewajiban yang harus bersama-sama kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya, kemudahan kepada kita semuanya, dijadikan anak-anak kita anak yang sukses dunia akhirat, anak-anak yang soleh dan solehah semuanya. Dan kita bisa bersama-sama dengan orang tua kita, bersama dengan anak-anak kita, keluarga kita semuanya di tempat yang tertinggi dan mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya, betapa bahagianya kita manakala kita bisa berjumpa kembali setelah kita dipisahkan di dunia ini, bertemu kelak di akhirat dalam sebuah tempat yang istimewa di surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini sedikit saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan doa. Allah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya, gitu ya. Dan tidak ada yang salah, insya Allah, ketika kita sudah berkumpul begini. Tapi jangan lupa support, dukungan, doanya itu yang paling penting untuk kita semuanya. Nggih. Insya Allah bismillah bersama-sama kita mewujudkan harapan kita semuanya ya. Jadi ini bagian dari kerja bersama. Bukan kerjanya tim, tapi juga kerja orang tua dan kerja bersama anak-anak. Karena bagaimanapun ini menjadi bagian amal jariah kita semuanya. Ya, kita tidak ada, kita punya amal jariah. Itu yang paling penting. Hidup ini sampai kapan sih? Sebentar kan? Setelah itu selesai sudah, tidak bisa apa-apa kita. Mungkin tinggal berapa menit, apa jam gitu, berapa hari, berapa tahun lagi, kita tidak tahu. Dan pasti kita akan meninggalkan itu. Maka investasi ini dijaga dengan baik. Supportnya anak-anak, dukungan anak-anak, ya doa orang tua kita semuanya kita libatkan. Sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Oke, terima kasih. Sampun.
anak kita jenengan punya keinginan itu. Nah, terkait dengan itu, insya Allah banyak tempat, banyak pondok yang bisa untuk menampung yang lebih baik. Ya, insya Allah. Jadi masih banyak. Dan jenengan dan kita semuanya harus teguh. Nah, itu kan masalahnya begitu. Ada ngapunten, anak saya 4, yang 2 ya sudah selesai ya, semuanya di pondok 6 tahunan kurang lebih ya. Ya anaknya semangat, seneng, tapi wong gak tega. Ono wong tua ini seneng, anaknya gak gelem. Nah, kalau ini kan anaknya sudah pengen, tinggal nata wong tua ini kan begitu. Nah, kan insya Allah kalau jenengan ada semangat dan anak pun ada jalan untuk itu. Dan insya Allah banyak tempat didukung, disupport. Ya itu kan, sehingga orang tua itu tega apa ora, kalau gitu kan. Insya Allah tidak, insya Allah. Makanya cari tempat yang terbaik. Nanti bisa konsultasi ke Ustadz Khairul, itu banyak tempat terbaik. Oke, itu. Oke, sampun nggih. Insya Allah ini investasi, berikan yang terbaik, ya. Iya, nanti kalau sudah besar. Oke, insya Allah sampun nggih. Ada yang lain barangkali yang perlu disampaikan? Sampun? Sudah nggih? Oke, terima kasih. Menambah keberkahan. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Sejenak. Al-Fatihah. Hidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa minal mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa atika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariza Nurila. Anak saya Muhammad Fahmi, kelas 6. Ya, masih ada? Ayah kandungnya bapak ini ya ada. Sehari-hari Kerja parkir ya. Saya ibu rumah tangga aja. Seluruhnya anaknya berapa? 2. Saya wali murid dari Muhammad Fahmi mengucapkan terima kasih kepada Pena Bangsa karena memberikan beasiswa kepada anak saya. Saya sudah menerima 4 kali dari bantuan beasiswa ini. Terima kasih. Dan untuk kegiatan mentoring ini, saya begitu senang sekali karena buat tambahan untuk pembelajaran anak saya, dan mudah-mudahan anak saya semakin giat lagi dan untuk pembenahan dalam kedepannya agar lebih giat lagi dalam pembelajarannya dan menurut lagi sama orang tuanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarif Ibrahim Robbani selaku Project Manager Mentoring Pena Bangsa Batch 2 sekaligus fasilitator dari Rumah Kepemimpinan Surabaya. Baik, di sini alhamdulillah pagi ini telah terlaksana Stadium General Mentoring Pena Bangsa Batch 2. Insya Allah Mentoring Pena Bangsa ini sudah berjalan
untuk yang kali ini di batch kedua, yang sebelumnya batch pertama sudah dilaksanakan dari Februari 2024 hingga Juni 2024. Harapannya di mentoring Pena Bangsa ini dari YDSF bekerjasama dengan Rumah Kepemimpinan dan STM Iptek Surabaya, kami bekerjasama bagaimana supaya para penerima beasiswa Pena Bangsa dari YDSF bisa memiliki akhlakul karimah, kepribadian Islam yang baik, kemudian mendapatkan edukasi terkait pentingnya pendidikan, sehingga dengan dilaksanakannya mentoring Pena Bangsa yang kami laksanakan rutin setiap pekan untuk batch kedua ini mulai Oktober hingga Desember 2024, kami berharap siswa-siswa penerima Pena Bangsa nantinya setelah mendapatkan mentoring selama kurang lebih 12 pertemuan dari kurun Oktober hingga Desember 2004 akan memiliki kepribadian Islam yang baik, pemahaman keislaman yang baik, dan yang terpenting terkait pendidikan. Ini yang paling penting. Jadi awareness atau kepedulian akan pentingnya pendidikan juga bisa bertambah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah mentoring Pena Bangsa batch 2 ini akan berlangsung dari Oktober hingga Desember 2024, dan tentunya kami berharap bisa lebih baik dari batch sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kalima. Saya wali murid daripada Akela Jasmine Faiza Zahra. Saya penerima manfaat Pena Bangsa. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dengan dibantu mendapatkan penerima manfaat ini. Untuk kemarin saya pakai untuk daftar ulang anak saya sekolah ya, yang sebesar 1 juta lebih. Jadi tertolonglah dengan adanya beasiswa ini. Jadi saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada YDSF selaku pemberi manfaat Pena Bangsa ini. Semoga dapat menjadikan barokah juga, lebih bermanfaat bagi anak-anak, dan juga anak-anak lebih giat lagi belajar agar supaya bisa tercapai semua cita-citanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin muda, siap. Pemimpin muda, siap. Rumah Kepemimpinan, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari YDSF Bidang Pendidikan telah melaksanakan program mentoring atau program pemberdayaan di bidang pendidikan. Jadi program mentoring ini di tahun 2024 ini sudah terlaksana 2 kali. Yang kedua ini baru mau jalan. Yang 1 kali, yang batch 1 itu sudah jalan pada bulan Februari sampai bulan Agustus terakhir. Sebenarnya mau mulai lagi di bulan September, tapi masalah waktu jadi baru bisa mulai di bulan Oktober ini sampai bulan Desember di batch 2 ini. Dan juga harapannya untuk program-program ini adik-adik ini bisa tertular dari kakak-kakak mentornya untuk semangat rajin sekolah, akademiknya bagus, di luar akademiknya juga bagus juga, mengenal pendidikan dengan lebih luas lagi, karena kebanyakan kemarin yang di batch 1 itu sudah ada kegiatan kampus tour. Jadi mengenalkan adik-adik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena sebelumnya itu disurvei banyak yang tidak tahu setelah SMA itu mau ngapain. Kebanyakan mau kerja, tapi ternyata masih ada jenjang pendidikan yang selanjutnya itu kuliah. Jadi kita berusaha mengenalkan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi ke adik-adik mentoring ini. Jadi seperti itu harapan program mentoring ini.
realisasi beasiswa Pena Bangsa di tahun 2024 sudah terlaksana 1 kali dan akan terlaksana 2 kali di bulan November. Insya Allah yang di semester 1 di sekitar bulan Juni itu sudah merealisasikan sekitar 365 juta untuk 665 anak yang tersebar di Surabaya dan luar Surabaya juga, ada Nganjuk, Tulungagung, Kediri, dan lain-lain. Dan untuk yang di semester 2 ini kita fokuskan untuk realisasi beasiswa yang untuk ikut mentoring. Di yang belum terdata di mentoring kita juga data, karena yang ikut program mentoring ini untuk yang sekolahnya di rumah atau pulang ke rumah. Jadi kalau yang mondok tetap jalan beasiswanya tapi tidak ikut program mentoring ini. Jadi insya Allah untuk yang semester 2 ini juga sama, nilainya 365 dan penerimanya 660-an seperti itu. Jadi total 1 tahun ada 1.260-an penerima dengan nilai 700 juta yang akan diselesaikan dari target anggaran 800 juta dalam 1 tahun. Seperti itu. Terima kasih.